bagaimana deep learning ya, mereduksi dimensi dengan menggunakan arsitektur autoencoder yang dia berusaha untuk ya sama seperti PCA mengekstraksi representasi fitur yang lebih dimensinya lebih kecil secara non-linear, sehingga nanti kelihatan kalau dalam distribusi data itu lebih diskriminatif, lebih bagus, lebih menyebar ya daripada pendekatan linear seperti PCA ini. Oke, kita lanjutkan ya, kita ke materi sekarang, kita masuk ke algoritma pengklasifikasi. Maaf, itu tadi keluar sendiri. Apakah sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah. Oh, sudah. Oke, apakah sudah kelihatan ya? Sudah ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Apa? Belum kelihatan. Apakah sekarang maaf, mati lagi ya. Saya coba share screen. Nah, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita bahas untuk algoritma pengklasifikasi. Yang pertama yaitu adalah key nearest neighbor. Nanti kita akan membahas dari deskripsi klasifikasi, teknik klasifikasi, instance based classifier, key nearest neighbor, dan ukuran jarak. Tentunya ini adalah metode yang sederhana
untuk bisa mengklasifikasi ya. Jadi kita mulai dari definisi dari data dulu nanti ya, dan juga klasifikasi. Seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu bahwa klasifikasi itu memerlukan data yang terdiri dari sekumpulan features. Features ini adalah ciri. Yang salah satu features-nya itu harus berupa kelas atau kategori dari data tersebut. Nah, yang namanya itu adalah dependent variable. Yang ciri itu yang bukan berupa kategori atau kelas adalah independent variable. Nah, berarti tujuannya itu nanti kelas atau kategori tersebut. Seperti pada contoh pada slide ini, ada warna, panjang, berat, dan jenis makanan. Kita bisa memilih kelasnya. Kelas yang paling logis untuk ini adalah spesies. Spesies ada bermacam-macam. Nah, tentunya sesuai dengan spesiesnya, begitu juga ciri-cirinya akan berbeda. Nah, dan ini adalah data latih. Klasifikasi bertujuan untuk memberi label data baru yang belum memiliki kelas. Misalkan hitam, panjang 120 cm, yang bawah ini, berat 30 kilo, jenis makanannya omnivora. Yang ini tidak ada dalam data latih. Bisa kita namakan ini adalah data validasi atau data uji. Tergantung daripada pemanfaatannya ya, bisa sebagai validasi, bisa sebagai pengujian, data uji. Machine learning harus menebak termasuk spesies apakah ciri-ciri yang disebutkan di bawah ini. Nah, jadi tantangannya adalah diberikan ciri-ciri sedemikian rupa, algoritma yang sudah dilatih harus menebak ini objek apa, kelas apa, atau kategori apa. Jadi ini kita mulai dari supervised learning dulu. Nah, beberapa teknik klasifikasi yang berkembang itu ada beberapa. Ada instance based, ada decision tree based, ada rule based, ada jaringan syaraf tiruan atau neural network, ada Bayesian yang dia melihat dari probabilitas bias pada distribusi data. Ada juga pendekatan menggunakan support vector machine. Instance based classifier, yaitu classifier yang bekerja dengan membandingkan data uji dengan data latih secara langsung. Dia akan memilih kelas data uji dengan kelas data latih yang paling mirip.
Dengan kata lain, instance based classifier ini tidak akan membentuk model. Dia tidak mentraining, dia tidak mentraining dalam beberapa iterasi atau beberapa waktu yang lama. Langsung dia melihat dari dataset itu sendiri. Mencari mana-mana sampel yang mempunyai tingkat kemiripan paling tinggi. Oke. Baik, saya lanjutkan. Sebagai contohnya adalah dataset iris ini. Kita bisa melihat dari dataset iris ini ada berapa fitur. Nah, ada 4 fitur. Yang sepal length, sepal width, petal length, dan petal width ini ya. Kemudian ada berapa kelas, kita bisa lihat pada kolom spesiesnya itu, ada berapa macam, ada 3 macam kelas. Yaitu iris setosa, iris versicolor, dan juga iris virginica. Nah, misalkan ada contoh seperti ini, apakah kelas yang paling tepat untuk data berikut ini? Ada 4 kelas dan maksud saya ada 4 fitur dan 1 kelas spesies itu tadi. Nah, sedangkan kita bisa katakan bahwa yang kiri itu adalah data latih dan yang kanan itu adalah data uji. Nah, data ujinya ini kan belum tahu ya, apa dia itu termasuk kelas apa, spesies apa. Tapi berdasarkan instance based classifier nanti kita bisa lihat bahwa ini termasuk kelas iris virginica berdasarkan tingkat kedekatannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti kita menggunakan k-nearest neighbor. Ada 2 jenis metode instance based classifier, yaitu rote learner dan nearest neighbor. Rote learner itu memberikan label pada data uji berdasarkan label pada data latih yang memiliki nilai sama persis dengan data uji. Kemudian nearest neighbor itu nanti memberikan label pada data uji yang berdasarkan label pada data latih yang memiliki nilai paling mirip dengan data uji. Tadi kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau kita lihat data uji yang ada di sini, ya, sepal length adalah 6,1, sepal width adalah 3, petal length adalah 4,9, petal width adalah 1,8. Tentunya kalau ini tidak ada yang sama persis ya, tapi kalau mirip ya kita bisa lihat di sini yang terakhir sendiri, data terakhir ini pada data latih ini mirip dengan yang data uji ini. Nah,
Nanti karena tidak ada yang sama persis, kita bisa menggunakan nearest neighbor itu. Nah, itu sekarang adalah contoh yang rote learner yang data ujinya itu kita bisa menemukan sama persis dengan data latih. Ya, ini yang 4,3, 3, 1,1, 0,1 kan persis ya. Oh, ini kan seperti database saja, langsung di match gitu, ya langsung ketemu ini spesiesnya apa. Tapi kalau dalam studi kasus yang nyata atau data yang sebenarnya itu tidak bisa seperti itu, jarang sekali terjadi yang demikian. Kalau misalkan kita punya data uji seperti ini, nah, Sepaleng 4,5, Sepalwidth 3,1, Petaleng 1,5 dan Petalwidth adalah 0,1, itu termasuk spesies yang mana? Kan kalau kita lihat, apakah ada yang mirip atau tidak dengan data ujinya ini? Tidak ada. Mirip, tapi tidak ada yang sama persis. Ada yang sama persis? Tidak ada yang sama persis. Tentunya ini yang sering terjadi. Jadi kita tidak bisa mencocokkan seperti begitu saja, ya. Rote learner ini gagal mengklasifikasikan data uji yang tidak sama persis dengan data latih, ya. Tidak sama persis. Nah, oleh karenanya itu naik level ya, kita butuh suatu classifier yang nanti bisa mencari kemiripan nilai. Ya. Salah satunya adalah nearest neighbor atau tetangga terdekat. Tetangga terdekat ini nanti akan mencari jaraknya yang paling dekat berdasarkan fitur-fiturnya. Penghitungan jarak itu nanti juga ada, oke? Oke. Nah, oleh karena itu dengan nearest neighbor itu nanti bisa ditemukan bahwa dia termasuk spesies yang gitu. Terus kemudian apabila terdapat kesalahan label pada data latih, ya itu kadang bisa juga terjadi gitu kan ya. Misalkan seperti ini, seharusnya adalah ini termasuk iris setosa, terus kemudian tapi dilabeli iris virginica. Gitu. Oh ternyata ini diuji masuk ke iris virginica. Kan tapi salah, seharusnya dia iris setosa, oleh karena ada kesalahan label pada data latih. Nah itu makanya nearest neighbor itu kelemahannya salah satunya sangat sensitif terhadap noise. Kesalahan pemberian label pada data latih menyebabkan kesalahan klasifikasi pada data uji. Ya. Jangan berpatokan pada satu data yang termirip, tapi gunakan beberapa data yang paling mirip. Nah, oleh karena itu nanti ada istilahnya K-nearest neighbor. Ketika nearest neighbor itu dipilih berapa K yang paling mirip. KNN itu memerlukan 3 komponen, yaitu kumpulan data latih, ukuran jarak untuk menghitung jarak antar data, dan juga nilai K, berapa banyak tetangga yang akan diambil. Misalkan K-nya atau nanti ada 3, maka diambil 3 sampel yang terdekat, nanti kemudian dilakukan voting. Seperti ini. Jadi cara KNN itu menghitung jarak data uji ke setiap data latih. Nah, ambil K data latih yang paling dekat
Kalau dalam artian memiliki jarak yang paling kecil. Kemudian tentukan kelas dari data uji tersebut menggunakan mayoritas kelas data latih. Nah, ukuran jarak digunakan untuk mengetahui kemiripan antara dua data. Dapat dimaknai bahwa jarak yang besar itu bisa kita katakan tidak mirip, jarak yang kecil kita katakan mirip. Jadi dalam artian semakin besar jarak maka akan semakin tidak mirip, semakin kecil jarak maka akan semakin mirip. Beberapa metode perhitungan jarak yang sering digunakan diantaranya adalah Manhattan Distance, Euclidean Distance, dan juga Minkowski Distance. Yang pertama adalah Manhattan Distance. Manhattan Distance ini menghitung jarak dua vektor data berdasarkan panjang total dari proyeksi garis yang menghubungkan kedua vektor pada masing-masing aksis. Perhitungan menggunakan jumlah selisih absolut dari dua buah vektor. Dari I sampai N itu banyaknya fitur. Nah, semacam vektor itu nanti kita bisa kurangi masing-masing elemennya. Terus kemudian hasilnya diabsolutkan. Karena yang namanya jarak itu ya tidak ada negatif, ya selalu positif. Seperti demikian, jarak antara kedua buah vektor. Ya, bagaimana? Ya, ini D. Misalkan D 5,1 dikurangi 6,4 diabsolutkan, ditambah 3,5 dikurangi 2,7 diabsolutkan, ditambah 1,4 dikurangi 5,3 diabsolutkan. Seterusnya sesuai dengan fitur-fitur yang ada. Kemudian ada lagi yang namanya Euclidean Distance. Euclidean Distance ini menghitung jarak antara dua vektor data berdasarkan panjang dari garis lurus yang menghubungkan kedua vektor itu tadi. Jadi berbeda dengan Manhattan. Ya, perhitungan menggunakan akar dari jumlah kuadrat selisih kedua buah vektor. Nah, seperti demikian. Jadi lebih berbeda dari Manhattan tadi ya. Nah, seperti demikian, ya cobalah hitung ya bagaimana jarak, perhitungan jarak dengan Euclidean Distance. Kita bisa hitung sedemikian. Ya. Sehingga nanti nilai akhirnya adalah 4,5. Nah, ada lagi perhitungan jarak yang lain yang dinamakan dengan Minkowski Distance. Minkowski Distance ini merupakan bentuk umum dari jarak antara dua vektor. Nah, ini dengan demikian, jadi ada XI dikurangi YI, diabsolutkan, dipangkatkan P, terus kemudian itu apa dipangkatkan P, kalau P-nya itu adalah 1 ya sama dengan namanya ada perhitungan jarak yang lain namanya city block distance. Kalau P-nya itu sama dengan 2 nilainya sama dengan Euclidean distance. Nah, seperti demikian ya sih. Nah, kita kembali lagi ke algoritma KNN-nya itu tadi. Berdasarkan kelompok data latih XI dan sebuah data uji Y, lakukan langkah sebagai berikut. Tentukan nilai K-nya, terus kemudian hitung jarak dari Y ke semua XI,
Pilih K buah XI yang memiliki jarak terkecil ke Y. Nah, kemudian yang terakhir adalah lakukan majority voting untuk menentukan kelas dari Y berdasarkan dari langkah yang ketiga itu. Misalkan seperti ini. Kita bisa lihat yang kanannya adalah data uji. KNN suruh menebak ini termasuk kelas apa atau spesies apa given fitur-fitur yang ada ini. Ya, 6,13, 4,9, 1,8. Bagaimana? Oke. Tidak ada yang sama persis, tapi yang mirip ada. Ya, mungkin kita bisa hitung dengan memulai dari langkah yang pertama, yaitu tentukan nilai K. Berapa nilai K-nya? Jadi bisa 1, 2, ekstrim itu 1, 2, 3, bisa 4. Misalkan kita pilih 3. Langkah kedua adalah hitung jarak data uji ke data latih. Nah, kita bisa menghitung semuanya nih. Kita ambillah yang sederhana, misalkan jarak Euclidean. Kita bisa melihat jarak antara data uji ini ke masing-masing sampel ini berapa. Nah, kita bisa lihat di sini semuanya. Kemudian karena tadi kita milih K-nya itu adalah 3, maka pilih K data dengan jarak yang terkecil. Yang terkecil adalah 3. Ini K sama dengan 3. Yang ini ada 0,141, 0,592, dan juga 0,520. Yang paling kecil itu adalah ini. 3 ini. Nah, jika K-nya itu adalah 7, ya kita bisa pilih 7 yang terkecil apa saja. Permasalahan pada KNN adalah kita tidak dapat menentukan dengan tepat berapa nilai K yang sesuai gitu loh. Jadi dataset yang ini mungkin cocok sama dengan 3. Mungkin juga dataset yang lain yang berbeda karakteristiknya, nilai K yang tepat itu mungkin berbeda lagi gitu. Jika K itu terlalu kecil, maka akan sensitif terhadap noise dan outlier. Seperti yang tadi contohnya ya. Nah, misalkan kalau ada kesalahan pelabelan itu tadi, ya sudah salah prediksi. Diakibatkan dari kesalahan pelabelan yang ada pada data latih. Seperti itu. Ini yang dinamakan jika K terlalu kecil, maka akan sensitif terhadap noise atau outlier. Jika K terlalu besar, penentuan kelas dapat dipengaruhi oleh data dari kelas yang berbeda. Misalkan dari kelas yang lain itu jumlahnya lebih banyak daripada kelas yang sebenarnya, ya bisa jadi seperti itu. Bisa kesalahannya itu bisa terjadi semacam itu. Sehingga dalam voting yang terpilih ya malah justru bukan yang paling dekat, tapi kelas yang lain yang memang jaraknya itu kecil, akan tapi jumlahnya lebih banyak. Kemudian kompleksitasnya tinggi. Bayangkan saja pada awalnya kita harus menghitung semua jarak yang ada pada data latih. Nah, kalau data latihnya seperti tadi ya mungkin masih cepat untuk diproses oleh komputer. Tapi kalau data latihnya sudah dalam skala ratusan ribu atau jutaan, kita menghitung semuanya secara sekuensial, kita perlu ada suatu teknik seperti parallel processing dan lain sebagainya untuk mengatasi kompleksitas yang tinggi itu. Ya.
Oleh karena itu tadi ya, penghitungan jarak dilakukan terhadap setiap data latih. Yang mana semakin banyak data latih, semakin lama prosesnya. KNN itu merupakan metode lazy learner. Lazy learner itu ya tidak membuat model itu, nanti seperti algoritma selanjutnya yang selain KNN ini, di mana proses belajar itu atau perhitungan jarak itu dilakukan untuk setiap data uji. Bayangkan saja. Sebenarnya itu tadi tidak ada proses training dalam KNN. Yang dalam artian bahwa tidak seperti algoritma lainnya mungkin yang akan membuat model. Gitu. Dalam KNN itu tidak ada yang semacam itu. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya bagaimana? Nah, ini nanti tugas ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam KNN itu apa saja. Bisa kamu cari di literatur atau referensi-referensi metode untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada KNN yang sudah saya sebutkan sebelumnya ini. Tuliskan nama metode beserta langkah-langkahnya, kemudian kumpulkan dalam satu lembar A4 PDF. Font Times New Roman 12. Dan nanti dikumpulkan, nanti saya akan bikin tugasnya pada Google Classroom. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak. Ya. Yang dijelaskan Bapak tadi mengenai KNN itu kan untuk metode perhitungan jaraknya itu ada Manhattan, Euclidean Distance, sama Minkowski. Nah, di antara ketiga ini Pak, jika digunakan, misalnya kita menggunakan, ada dalam satu soal, contohnya soal yang tadi, itu kan kita menggunakan yang jarak Euclidean. Semisal kita menggunakan metode perhitungan yang salah satu dari dua tadi, yang Minkowski dengan Manhattan, kira-kira itu hasilnya bakalan sama atau tidak jauh berbeda, Pak? Permisi, Pak. Oke, maaf tadi keluar sendiri. Oke, tadi itu. Saya akan presentkan lagi. Ya. Nah, seperti yang terlihat ini, ya mungkin kelas iris setosa ini lebih double, ya, lebih banyak daripada yang versi. Nah, itu mungkin akan mempengaruhi
hasil. Tapi kalau jarak ini tidak jauh berbeda antara Manhattan, Euclidean, dan Minkowski. Akan tetapi untuk lebih yakinnya mungkin nanti Mbaknya bisa mengadakan penelitian gitu, coba dataset, misalkan KNN dengan beberapa distance itu dikomparasi, bagaimana hasilnya. Saya kira tidak akan jauh berbeda, tapi perbedaan itu mungkin ada apabila semakin besar dataset yang akan kita proses. Semakin besar data latihnya, mungkin hasilnya akan semakin berbeda. Meskipun saya pikir tidak terlalu signifikan. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, oke baik. Sembari saya absen ya. Tidak terlalu sulit kan ya, mudah ya. Ini pengantar pembelajaran E. Neres Nebo. Jam mulainya tadi jam jam. Oke, coba Prai Sarah Kayaning Tias, apakah hadir? Prai Sarah Kayaning Tias. Nggak ada ya. Iqbal Zikrullah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Berarti kan ada beberapa jenis klasifikasi ya. Yang instance based classifier itu klasifikasi yang seperti bagaimana? Halo? Ini tidak tahu ya. Fajar Gilang. Iya, hadir, Pak. Ya, instance based classifier itu yang seperti bagaimana? Instance based classifier itu dia klasifikasi yang membandingkan antara data
dataset dengan data uji yang akan diklasifikasikan. Saya menangkapnya seperti itu, Pak. Oke. Jadi membandingkan secara langsung data Yes. uji dengan data latih ya. Ya, data latih, data base. Oke, baik. Oke. Sekarang ke Orisani tadi sudah. Ataka Badruduja. Hadir, Pak. Coba saya cari pertanyaannya. Oke. Oke, tadi kan instance based classifier itu ada 2 jenis ya. Yang rote learner dan satu nearest neighbor. Apa yang dimaksud dengan rote learner? Untuk rote learner ini langsung memberikan label pada data uji berdasarkan pada data latih yang disajikan yang memiliki nilai sama persis. Oke. Sekarang Ali Akbar. Hadir, Pak. Apakah kelemahan dari rote learner? Gimana, Pak? Apakah kelemahan dari model klasifikasi rote learner instance based klasifikasi instance based berjenis rote learner? Mohon maaf, Pak. Kurang tahu, Pak. Michael Stephen Louis. Hadir, Pak. Apakah kelemahan dari model klasifikasi rote learner? Karena rote learner itu mencari yang sama persis, jadi di dunia nyata itu jarang terjadi, Pak. Oke. Oke. Ya. Terus kemudian Dava Muhammad Hamka. Hadir, Pak. Apakah yang dimaksud dengan nearest neighbor classifier? Algoritma yang mencari. Kok kecil sekali ya suaranya, Mas ya? Maaf, Pak, pertanyaannya apa tadi, Pak? Apakah yang dimaksud dengan algoritma nearest neighbor? Dia melabel pada data uji berdasarkan label data nilai yang paling mirip. Ini yang paling mirip. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, terus kemudian nearest neighbor selanjutnya ada key nearest neighbor ya. Apakah yang dimaksud dengan key-nya ini? Coba Mas, selanjutnya siapa tadi? Dava Muhammad Hamka apa Muhammad Haikal? Dava ya? Saya sudah Oh ya, Muhammad Haikal. Silakan. Apa yang dimaksud dengan K nearest neighbor? K-nya itu apa? Kan ada K nearest neighbor. Hadir ya Mas Dava ya? Enggak ya? Oh ya. saya sudah, Pak, tadi. Oh, sudah ya? Sudah. Oh, saya Mas Haikal hadir nggak? Nggak hadir ya? Hadir, Pak. Hadir. Oke, bagaimana? Silakan. Kak Nils.
Saya kurang tahu deh, Pak. Maaf. Sekarang Mas Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Nah, pertanyaannya sama. K nearest neighbor, apakah K yang dimaksud itu? K itu jumlah tetangga yang ada dekat dengan datanya, Pak. Gimana? Kurang keras, Mas? Jumlah tetangga yang dekat dengan datanya. Oke. Oke. Nah, saya pikir tidak terlalu sulit ya. Oke. Mas Davario Alexandra. Hadir, Pak. Tadi disebutkan ada beberapa pengukuran jarak. Sebutkan beberapa yang Mas Dava tahu. Gimana, Pak? Yang ini tuh, Pak, yang Euclidean distance. Bagaimana? Langsung ya udah ke Mas Hildan. Hadir, Pak. Nah, itu tadi menyambung itu tadi sebutkan beberapa pengukuran jarak yang Mas Hildan tahu. Pengukuran jarak itu ada metode Matatem atau CT block distance, ada Euclidean distance sama Minkowski distance. Oke. Mas Ahmad Kholis. Hadir, Pak. Oke. Sebutkan beberapa kelemahan dari KNN. Permisi, Pak. Ya, pertanyaannya. Sebutkan beberapa kelemahan dari algoritma KNN. Mungkin ini, Pak, misalkan nilai K-nya terlalu kecil itu sensitif terhadap noise atau tidak bisa menghandle outlier nantinya. Terus jika misalkan nilai K-nya terlalu besar, penentuan kelasnya dapat dipengaruhi oleh data dari kelas yang berbeda gitu, Pak. Oke. Terus kemudian tadi Mas Kholis ya tadi ya, ini ya. Iya, Pak. Abi Aryasa. Hadir, Pak. Sebutkan kelemahan dari algoritma KNN. Yang lain, yang tadi yang belum disebutkan. Ini, Pak. Mungkin kompleksitasnya tinggi, Pak. Kenapa kok kompleks? Jadi setiap data latih itu harus dihitung jaraknya gitu, perhitungan jaraknya dari data dari data yang diuji. Terus juga ya, gitu, Pak. Terus jadi kalau semakin banyak data latihnya jadi semakin kompleks gitu. Jadi semakin lama. Oke. Mas Alif Ayodhya. Ini tadi hadir, Mas Pak. Alif Ayodhya. Sebutkan kelemahan algoritma KNN yang lain. Maaf, kayaknya kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Tria Elva Fizani.
Hadir, Pak. Nah, sebutkan kelemahan algoritma KNN yang lain. Mungkin lazy learner, Pak. Apanya? Lazy learner. Gimana kok kurang jelas ya? Gimana Mbak? Kurang tahu, Pak. Masih bingung. Oh. Alif Ayudhya. Cindy Auliasari. Hadir, Pak. Sudah ya, belum ya? Belum, Pak. Oke. Sebutkan kelemahan algoritma KNN yang lainnya. Iya, tadi sudah disebutkan sulit menentukan nilai K, kemudian kompleksitasnya tinggi. Yang terakhir yaitu KNN itu merupakan metode proses belajarnya atau penghitungan jaraknya itu selalu dilakukan di setiap data uji. Nah, sebenarnya dalam KNN ini sendiri tidak ada proses training gitu, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Anissa Sukmawati. Ya, Pak. Nah, sebutkan kelemahan dari algoritma KNN yang lainnya. Mudah tertipu dengan yang tidak relevan dari datanya. Nah, terus? Yang lain mungkin udah disebutkan semua sih, Pak, menurut saya. Oh, oke. Tadi sampai siapa ya? Mbak siapa ya tadi? Anissa Sukmawati, Pak. Oke, Agnesa Sukmawati. Jadi kan ada yang lainnya juga, misalkan kesulitan untuk menentukan jumlah K yang tepat, seperti itu kan. Nah, seperti itu. Nanti bagaimana caranya? Nah, nanti coba dicari ya metode yang digunakan untuk misalkan contohnya mencari K yang tepat. Tuh. Oke. Terus kemudian oke, saya rasa semuanya. Oke, yang seterusnya akan coba saya presentasi presentasi seperti biasa ya. Jadi sampai Mbak Anissa. Nur Wahyu Meliano hadir. Hadir, Pak. Nugraha Delta. Hadir, Pak. Raihan Adika. Hadir, Pak. Alif Ayodhya. Farhan Rizky Praditya. Hadir, Pak. Tarik Abel Ramadan. Hadir, Pak. Raffi Rasendria Bimawan. Hadir, Pak. Alexei Andre Basiman. Tidak ada ya. Zaidan Tifta Zani Budiono. Hadir, Pak. Arif Dava Abdullah. Hadir, Pak. Muhammad Fajar Alfat. Hadir, Pak. Safir Rahma Huda Maksun. Hadir, Pak. Aldo Friska Dharma Putra. Hadir, Pak. Hadir. Antoni Aaron. Hadir, Pak. Eriko Partogi Herlambang. Hadir, Pak. Faiz Ahmad Sucipto. Hadir, Pak. Istisan Bismo Putro. Istisan Bismo Putro. Tidak ada. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin untuk materi hari ini saya akan selesaikan sekian dulu. Ini
minggu ini seperti minggu lalu ada praktikumnya juga, dan mungkin nanti akan saya kasihkan tugas juga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.